Rasulullah hadir di depan kita, dihayati Rasulullah di tengah-tengah kita, audiensi. Bayangkan Rasulullah di tengah kita kayak bapak kita, kayak punya orang siapa yang kita minta tolong. Ya Rasulullah, sampai doakan saya kepada Allah, ya Rasulullah, agar saya senantiasa diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah. Jadi zauqiyahnya kena rasa. Kalau kita sudah merasa itu kadang kita fana. Fana itu maksudnya kusuk. Kusuk kita baca. Membaca banyak pada hari ini terjadi kecelakaan di Tarahan. Pasti kita fana pada hati. Seolah-olah kita ketarahan. Kita lupa kalau kita sedang membaca. Seperti itu. Kita baca pada hari ini terjadi kecelakaan di Tarahan. Pasti kita ketarahan. Ya kan? Mobil kalau diesel dengan pribadi dua, aku sebelah sini, kiri. Ini fana, kusuk. Sehingga kita tidak sadar kalau kita lupa kalau kita pada saat itu sebenarnya sedang membaca. Tapi hati kita fana ke sana, ketarahan. Nah sama kalau bisa kita dalam sholat, dalam mujahadah, kita tidak sadar kalau kita sedang bermujahadah, tapi kita fana kepada Allah Rasulullah. Jadi zauqiyahnya rasanya kena. Nah, sehingga kalau sudah rasa kena, insya Allah doa kita diijabah oleh Allah. Amin Allah. Kita lupa kalau kita sedang sholat, ya. Lupa Allahu Akbar, kita lupa sedang sholat. Karena apa? Fana kita kepada Allah, audiensi kita. Lupa, makanya dulu kalau para sahabat kena panah, kalau sahabat panah saya dulu saya sholat, nggak kerasa, nggak perlu virus. Karena fana dia hadir hatinya kepada Allah wa Rasulullah SAW, sehingga dicabut panahnya nggak kerasa. Karena sholatnya fana, khusyuk. Bukan berarti dia nggak sadar atau nggak ingat. Makanya kita ada wafiru ilallah, larikan kepada Allah. Mana umpamanya Allahu Akbar, ingat utang ya Allah yang menggerakkan saya. Ingat utang ini ya Allah, karena saya tidak bisa bergerak atau tidak bisa mengingat ini kalau tidak Engkau yang menggerakkan. Terus ingat istri ya Allah, Engkau yang mengingatkan aku kepada istriku ya Allah. Jadi Allah semua isinya wafiru ilallah, larilah kembali kepada Allah. Bukan kita Allahu Akbar lupa mati berarti. Bukan ya. Khusyuk itu bukan seperti khusyuk itu ya kita ingat apa yang langsung Allah yang menggerakkan. Ingat ini Allah yang mengingat. Allah. Jadi isinya Allah semua. Nah itulah namanya fana. Nah, khusyuk ini khusyuk dalam ibadah. Sama mujahadah pun begitu. Ya Syafi'al khalqi, bayangkan Rasulullah di tengah-tengah kita. Kita curhat, tumpahkan air mata kita, ngemis kita sama Allah wa Rasulih. Nah ini namanya fana, khusyuk. Seperti Rasulullah, para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah seperti ini. Maka kalau kita bisa khusyuk hadir kita kepada Allah, diibaratkan kita itu kalau berdoa itu seperti kita tenggelam di tengah-tengah lautan, nggak ada satu orang pun yang bisa menolong kecuali Allah. Kita menggapai Allah. Kalau kita kejelang di tengah-tengah lautan berarti udah nggak bisa berenang kejelang. Kita kan nyambet sana nggak ada yang sambet ya. Nah seperti itulah kalau kita bisa berdoa. Seperti kita tenggelam di tengah-tengah pusat dasar lautan, nggak ada orang yang bisa menolong kecuali Allah. Berdoa. Nah kalau bisa kita menghadirkan hati kita doa seperti kita tenggelam di tengah lautan, nggak ada yang menolong kecuali Allah. Nah, insya Allah kalau begitu pasti pun pasti diijabah oleh Allah. Amin Allah. Seperti istighfar itu melatih khusyuk fana. Kalau Rasulullah sholat tengah malam itu sering berkesak-kesak. Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah yang tidak akan ada dosa dan selalu perbuatannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masih menangis kepada Allah. Apalagi kita orang yang selalu maksiat, orang yang selalu lupa kepada Allah, masa enggak nangis? Makanya amalan sholawat baiknya pasti untuk mujahadahnya kalau bisa menangis bukan meratapi nasib, menangis karena takut kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ingat dosa kepada Allah, ingat dosa kepada Rasulullah, ingat dosa kepada orang tua, ingat dosa anak istri kita. Kasihan anak istri kita nungguin. Benar. Menahan malu dari para tetangga.
kawan-kawan, mana laki lu benar. Sedih nggak? Miris Pak. Sedih. Coba kalau kita renung, kan? Ya nggak bisa terungkapkan. Sedih, kasihan orang memperjuangkan kita. Kita di penjara masih ngurusin. Kecuali yang lompat geber ya. Kalau ada yang lompat geber ya sesuai amal perbuatan, benar nggak? Benar. Ya? Sesuai amal perbuatan kalau ada yang lompat geber. Mungkin di luarnya kurang harmonis. Benar nggak, Bung? Benar. Iya, Bung. Orang itu punya masa lalu, punya kesalahan. Intinya satu, mengakui kesalahan dan bertobat, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan yang harus kita ingat satu, manusia itu punya masa depan. Ya, punya masa depan. Jadi harus kita ingat di situ, para hadirin. Jangan mengklaim seseorang itu bersalah. Jangan. Ya, kita ini semua itu salah, cuman aibnya aja tidak dibuka oleh Allah. Kita semua ini punya aib, punya kesalahan. Cuman mungkin Allah itu yang dibuka kita masuk ini. Yang lain tuh banyak di luar sana, Pak Haji. Yang belum dibuka oleh Allah aibnya, sehingga masih bertengger dia di luar sana. Nah, ini mudah-mudahan kita dengan demikian ini, Pak Haji, dibuka aibnya oleh Allah. Ini untuk membuat kita agar kita sadar kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, dalam munajat kepada Allah sungguh-sungguh kunci. Karena miftahul ma'rifah al-hidayah. Kunci untuk mencapai iman yang paling tinggi, iman ma'rifat kepada Allah adalah hidayah Allah. Dan miftahul hidayah al-mujahadah. Kunci untuk memperoleh hidayah Allah yaitu dengan mujahadah, sungguh-sungguh. Tidak ada orang pintar ngajinya, tidak orang fasih ini, tidak ada, sungguh-sungguh. Kesungguh-sungguhan kita dalam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini pintar fikih, orang ini pintar baca Arab. Tidak dinilai dari itunya, tapi apa? Dari kesungguhan hati. Menghadirkan Allah dalam hidup, menghadirkan Rasulullah dalam hidupnya, sehingga ada dalam hidupnya selalu senantiasa Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu orang yang dekat kepada Allah ini pintar ngaji, tidak. Jangan pesimis yang nggak bisa ngaji, tapi sambil belajar. Kuncinya kesungguhan hati, takut kepada Allah. Allah pilih orang yang paling bertakwa itu bukan pintar ngaji, soleh, itu bukan, tapi orang yang paling takut kepada Allah. Kiai, para ustaz yang adalah kisah-kisahnya, kita nggak boleh juga berkata. Maksudnya biar kita ini jangan pesimis. Tentang gua nggak bisa ngaji, pesimis, nggak mau takwa, jangan. Terus, karena Allah yang mandang kita, bukan orang lain mandang kita. Jadi kalau bisa kita diam dulu dalam tawaduk beribadah kepada Allah. Bila orang lain itu jangan melihat kita, tapi kita sedang beribadah. Ilmu sufi, ilmu para walinya susah untuk kita terapkan, sehingga orang lain itu tahunya kita itu orang yang tidak pernah ibadah, tapi sesungguhnya kita di hadapan Allah senantiasa beribadah. Itu untuk menghilangkan syirik, riya, takabur, yaitu lillah tadi. Karena ini waktunya udah panjang nih, nanti materinya nanti lagi sama. Nah, terapkan lillah ya. Amalan sholawat yang lainnya diamalkan, terapkan lillah rasul bilgos. Yukti kulati hakim hakoh tapi meraham. Insya Allah ini dapat mengontrol diri kita, mengarahkan kita untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah. Yang terakhir, mari saya ajak soan pangkuan beliau Rasulullah persiapkan hati dan batinnya kita, merenung kita, merenung. Coba pejamkan mata kita. Kita ingat perbuatan-perbuatan yang telah kita laksanakan. Perbuatan-perbuatan yang lalu yang telah kita laksanakan. Perbuatan maksiat. Maksiat kita kepada Allah SWT. Maksiat kita kepada Rasulullah SAW. Kita sadari kita orang yang banyak dosanya. Kita mulai ciri kita
Sayyidi Rasulullah